Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses instalasi Odoo 14 Community di server Ubuntu 20.04 ya. Jadi kita akan mempraktekkan sesuai apa yang ada di sini, tutorial openirp.wordpress.com. Kemudian kita cari artikelnya di sini. Instalasi Odoo 14 pada untuk server 20.04 ya ini ya. Jadi kita klik dan kita akan praktekkan sesuai dengan instruksi step by step ya di sini. Jadi di sini saya sudah membeli VPS ya dari Exabyte. Kemudian nanti akan diberikan informasi aksesnya, username, password dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan mencoba ya. Instruksi yang pertama di sini kita lakukan login terlebih dahulu ya. Ketik SSH username IP address-nya. Nah, karena di Exabyte ini tidak menggunakan port default yaitu 22 untuk SSH, tapi portnya itu 8288, maka kita menggunakan di sini parameter min p ya di sini. Nah, jadi silakan disesuaikan ya sesuai dengan informasi servernya. Kemudian kita enter, kemudian masukkan password dari root ya. Nah, di sini sudah berhasil ya kita login. Welcome to Ubuntu 20.04 ya. Jadi ini masih fresh ya. Belum ada apa-apa di sini. Nah, kemudian kita coba tahap berikutnya di sini yaitu kita tambahkan repository kambing ya. UI. Jadi kita tinggal kopas saja di sini. Nah, ini bisa kita langsung hapus ya pakai Ctrl Shift K, karena ini pakai editor dari Nano ya. Jadi kita hapus, kemudian kita ganti semuanya dengan yang ada di blok ini. Nah, ini ada jarak perbedaan ya antara pembuatan blok dengan proses instalasi yang kita praktekkan. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah berubah ya. Ntar kita cek saja di sini pembuatan blok pada bulan Februari. Sekarang kita praktekkan pada bulan September. Sekarang kita Ctrl O untuk mengesave-nya, kemudian enter, kemudian kita exit Ctrl X. Nah, oke. Kemudian kita lakukan update reponya ya. Bisa diketik, bisa dikopas, silakan disesuaikan. Semoga lancar ya. Untuk mengambil ini ya atau mendownload source dari Odoo Community, kita bisa masuk ke Odoo Nightly ya. Nah, ini situsnya nightly.odoo.com. Di sini ada beberapa versi ya. Kita ambil yang 14 yang stable. Kemudian nanti kita pilih yang source-nya. Oke. Kita pilih. Nah, ini sesuai dengan tanggalnya. Kita tinggal pilih tanggal berapa yang kita inginkan, tapi kita akan mencobanya insyaallah di latest ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini, dimana di sini sepertinya ada beberapa hal yang gagal ya. Jadi mungkin kita akan mengganti reponya. Kita ketik aja repo Ubuntu 20.04. Nah, di sini akan muncul banyak ya. Kita ambil salah satu, misalkan ini. Ini ada kambing UI dari ITB, ada yang dari Kebo ya dan sebagainya. Kita coba misalkan dari yang Kebo di sini. Kita balik lagi, kita clearkan dulu, kemudian kita balik lagi ke nanonya. Sepertinya ini kita ganti ya, karena beberapa tadi ada yang gagal. Kita save lagi, Ctrl X lagi, kemudian kita update lagi.
Kita tunggu ya beberapa saat biar terasa real time-nya. Nah, ini alhamdulillah lancar semua ya dari kebo ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan user untuk Odoo ya di Ubuntu-nya. Tinggal kopas saja. Kita samakan untuk sementara ya. Odoo juga. Nanti seharusnya diganti ya, jangan Odoo ya, karena rentan sekali. Nah, kemudian kita berikan user Odoo ini hak akses admin ya, agar bisa melakukan instalasi dan lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke user Odoo ya. Di sini tadinya kita menggunakan root ya, sekarang kita akan menggunakan Odoo. Ya, kita sudah masuk ke Odoo. Kita clearkan lagi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bedanya kalau pakai user selain root, maka kita pakai sudo di sini ya. Kita pinjam si super usernya. Passwordnya masukkan yang sudah kita input sebelumnya. Jadi cukup mudah ya, di sini tinggal copy paste saja dari blok yang sudah kami buat. Ya, ini sudah selesai alhamdulillah ya. Jadi kita lanjutkan dengan proses setelahnya, itu poin C atau ini ya, membuat user untuk Postgre ya. Kopasnya kita nggak perlu ke samping ya, cukup langsung ke bawah aja di sini biar lebih efektif. Kita samakan Odoo. Kemudian kita exit ya, kita masuk lagi ke user Odoo. Kemudian kita download. Nah, ini download source-nya ya, yang latest bisa copy paste juga dari sini, atau kalau pengen tanggal yang berbeda maka kita bisa copy paste ya. Misalkan kita pilih tanggal 30 Agustus ya tahun 2021. Nah, kita bisa klik kanan misalkan, terus kemudian copy linknya ya, di sini copy linknya, kemudian ditulis widgetnya. Oke, kita paste. Nah, tapi saya ingin mengambil yang latest ya. Yang latest kita tinggal copy paste aja dari sini. Kalau satu baris kita nggak bisa. Nah, ini kita latestnya bisa ambil dari sini juga, sama aja ya. Oke, kita tinggal enter. Nah, ini proses downloadnya. Jadi alhamdulillah cepat. Nah, kemudian di sini kita bikin folder Odoo-nya. Kita persiapkan. Oke, kemudian kita masuk ke folder Odoo tersebut ya dengan perintah cd. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian kita ekstrak ya, kita ekstrak file downloadan kita ya, sesuai dengan ekstensinya tar.gz ya. Tadi kita download tar.gz. Oke, kita enter. Nah ya, dia sudah masuk ke proses ekstrak di sini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengganti folder dari Odoo hasil ekstrakan ya.
Kalau sebelum kan di sini namanya ada postnya ya. Nah ini akan kita ganti namanya. Ini pakai enter ya. Jadi jangan pakai enter, di sini kita copy, kemudian kita paste. Nah ini nama foldernya diganti ya. Kita tinggal ini aja, pakai bantuan tab, satu kali tab otomatis dia auto complete ya. Set, nah itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama foldernya, enter. Oke, sekarang kita lihat. Nah itu namanya udah berubah ya, tadinya Odoo Post menjadi sekarang Odoo Server ya. Oke, sekarang kita bikin folder add-on ya. Nah kita cek, oke sudah ada add-on dan Odoo Mint Server. Nah kemudian kita berikan hak aksesnya, kan masih root ya, jadi kita ganti semua yang ada di dalam sini dengan permission Odoo ya, usernya, owner ya. Kita paste. Kita lihat, oke sudah Odoo semua. Nah kemudian kita install library-nya ya, kita install library-nya. Oke, dia udah otomatis jalan sendiri. Sambil nunggu, mungkin di sini poin F ya, install library poin 1. Teman-teman bisa juga memilih VPS sesuai dengan kebutuhan ya. Yang paling bagus untuk saat ini yang terkenal adalah AWS ya, Amazon. Ada juga yang murah ini Alibaba ya. Dan biasanya saya pakai yang lokal aja di sini agar mudah dalam bertransaksi ya. Gak perlu kartu kredit ya kan. Kemudian gak perlu pakai bahasa Inggris ya dan sebagainya. Nah, di sini lengkap sekali, exabyte, ada hosting, ada domain dan sebagainya ya. Nah ini saya biasanya memilih untuk ini ya, cloud. Oke. Atau server ya. Nah ini pilih yang VPS Linux SSD. Nah ini pilihan paketnya sangat banyak sekali di sini ya, dan insya Allah murah seperti itu. Bisa lihat semua paket di sini. Jadi teman-teman silakan jika butuh VPS bisa pesan di sini. Oke, kita balik lagi. Masih proses instalasi library yang dibutuhkan ya untuk Odoo. Kita tunggu aja. Jadi yang sudah kita lakukan ya, yang pertama tadi kita proses SSH login ke servernya ya, dari lokal kita ke server, kemudian kita tambahkan repositori lokal ya biar lebih cepat. Kemudian kita membuat user Odoo pada Ubuntu, kemudian kita menginstal database Postgre ya, karena Odoo ini dedicated, dia tidak bisa berpindah ke database yang lain. Kemudian kita buat user Postgre nya, kemudian kita download source-nya, kemudian kita configurable di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kita download WK-HTML to PDF ya, karena ini library yang dibutuhkan untuk menginstal PDF di Odoo ya. Nah ini kita udah, ini kurang sudo ya, jadi kita pencet atas saja biar nggak perlu mengulang, dan kita tambahkan sudo ya, jadi sudo wget ya. Nah ya, berhasil. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya. Kemudian langkah terakhir ini yang paling penting ya, kita install dependensi library dari requirement yang sudah ditentukan oleh Odoo.
Oke. Selanjutnya insya Allah kita akan membuat file config ya. Kemudian di sini akan kita buat juga file log, di mana nanti semua log dari server Odoo ya, baik info, error, warning dan sebagainya akan disimpan di dalam sebuah file namanya odoo-server.log ya. Jadi kita bisa kapan saja bisa melihatnya. Nah, terakhir kita membuat servisnya ya, agar Odoo bisa dijalankan secara otomatis seperti itu. Nah, ini masih proses instalasi library. Kita tunggu saja ya. Nanti insya Allah kita akan mencoba juga sampai menggunakan SSL ya, sama domainnya. Ini kelebihan Terminator sangat memudahkan kita ya, dia bisa di split ya, horizontal maupun vertikal. Jadi yang satu sambil reset Odoo, yang satu lagi bisa untuk SSH dan sebagainya. Nah, ini IP address server kalau kita lihat masih kosong ya. Di sini kita coba 02.177.8.8069 portnya Odoo. Ya, ini belum ada apapun di sini ya. Ya, cukup lama, kita tunggu saja. Nah, ini semenjak versi 14 pada file config ya, itu untuk admin passwordnya tidak bisa lagi kita isi dengan admin ya, jadi harus selain admin, karena nanti akan terrefresh dari tampilan GUI-nya ya jika kita masih menggunakan password admin. Ya, mungkin karena ini terlalu lama, kita skip saja ya, kita pause. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berhasil menginstal library Odoo ya, lancar. Kemudian kita lanjutkan ke poin G ya, kita buat file konfigurasinya. Ini kalau pusing kita bisa clearkan, kita bisa paste pakai mouse ya, atau pakai keyboard ya, Ctrl Shift V ya. Oke, kita enter. Kemudian kita copy baris 5 sampai baris 12 ya. Kita paste lagi. Nah, ini teman-teman ya, jadi untuk Odoo 14 ini dia tidak perlu lagi menunjuk ke add-on ya, add-on default Odoo. Jadi kita tinggal menunjuk ke add-on yang custom aja ya. Custom kita kan ada di sini nih add-onnya.
opt odoo add-on. Jadi kita nggak perlu bagian yang ini, jadi kita hapus saja karena kita nggak perlu menunjuk ke add-on aslinya defaultnya ya. Oke, kita save, Ctrl O, enter. Nah ini teman-teman, kita tambahkan lagi di sini ya passwordnya yang sudah kita sesuaikan tadi. Oke, Ctrl O, enter, exit. Oke, kemudian kita buat file log yang terakhir ya. Ini tinggal copy paste aja teman-teman. Oke, jadi simpel ya. Kemudian kita buat servisnya. Kemudian kita jadikan file itu bisa executable ya. Oke, kemudian kita isi filenya seperti conf tadi ya. Kita tinggal copy paste aja di sini dari baris 8 sampai 24 ya. Jadi komentarnya jangan di copy. Oke, sudah semua. Kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, kemudian kita lanjutkan baris 28. Oke, nah sekarang kita set biar odoo ini bisa jalan ketika server ini diinstal ya teman-teman ya, ketika server ini di restart. Oke, ini odoo sudah jalan ya. Kita lihat statusnya misalkan. Nah ini udah jalan ya. Jadi teman-teman kalau udah jalan begini nggak perlu lagi menjalankan perintah ini teman-teman ya. Selanjutnya tinggal restart aja, ini yang baris bawah teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes apakah benar sudah berhasil. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, odoo sudah berhasil kita install ya. Jadi cukup simpel teman-teman ya, tinggal di kopas aja perintah di sini. Nah kalau kita pengen melanjutkan bisa teman-teman ya, jadi tinggal beli domain aja ya teman-teman, harus beli domain, kemudian dilakukan instruksi poin ini ya, free SSL ya. Yang gratis kita praktekkan saja ya. Nginx, kita ganti di sini teman-teman ya. Ada tambahan Python 3 ya. Ini insya Allah nanti akan saya update. Kemudian ini kita paste lagi. Oke. Nah ini your domain ini kita sesuaikan teman-teman ya sama domain kita. Jadi yourdomain.com ini kita ganti. Kita kopas dulu. Kopas, kita replace ya. Your domain kita ganti dengan domain kita. Misalkan domain saya ini ya. Oke. Replace all. Oke. Kita tinggal copy paste ya. Jadi nggak perlu manual. Oke, email address, masukkan email addressnya untuk notif dan sebagainya.
agree, yes ya, kita konfirmasi ya persetujuannya, akadnya. Jadi kita lanjutkan. Oke, ini kita ganti dulu teman-teman ya, yang your domainnya sama seperti tadi. Nah, your domainnya kita ganti lagi sama domain kita ya, replace all. Oke, baru kita copy lagi, ya. Kita bisa Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, terakhir kita restart Nginx kita. Nah, ini sepertinya ada error teman-teman ya. Jika tidak error, maka insya Allah dia akan jalan otomatis dan kita lakukan restart Odoo-nya. Kemudian kita melanjutkan dengan renew sharebot-nya. Nah, jadi insya Allah ketika ini sudah semua kita lakukan ya, jadi terakhir kita tinggal buat pointingnya nih teman-teman ya, untuk dari domain ke VPS kita. Nah, biasanya kalau dari Exabyte itu ya, kalau kita beli cloud dan domainnya di Exabyte, insya Allah nanti akan dibantu oleh salesnya ya, atau technical supportnya. Jadi kita tinggal bikin tiketnya aja, jadi tinggal tunggu beberapa jam, insya Allah nanti Odoo kita sudah memakai domain ya. Jadi cukup simpel teman-teman ya, mungkin tutorial kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.